Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Husnul Hatimah dengan NIM 60300 1246. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait abnormal kromosom, yaitu penyakit sindrom Down. Nah, perlu diketahui bahwa penyakit sindrom merupakan kumpulan dari beberapa gejala-gejala klinik, sehingga dapat dikatakan bahwa sindrom Down itu penyakit yang merupakan kumpulan gejala klinik tertentu yang ditemukan oleh Down. Di mana nama Down syndrome itu berasal dari nama seorang dokter yang pertama kali melaporkan kasus hambatan terkait tumbuh kembang psikomotorik dan berakibat pada gangguan mental pada tahun 1866 yang bernama Dr. Johann Langdon Down yang berasal dari Inggris. Kemudian Down syndrome ini diakibatkan oleh kelainan genetik yang dikenal sebagai trisomi, karena individu yang mendapat sindrom Down memiliki kelebihan satu kromosom, di mana penderita sindrom Down ini mempunyai 3 kromosom 21, sedangkan kalau orang normal hanya mempunyai 2, di mana kelebihan kromosom tersebut akan mengubah keseimbangan genetik tubuh dan mengakibatkan perubahan karakteristik fisik dan kemampuan intelektual serta gangguan dalam fisiologis tubuh seseorang. Kemudian beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menderita sindrom Down. Yang pertama itu diakibatkan oleh faktor genetik. Berdasarkan hasil penelitian epidemiologi mengatakan bahwa adanya peningkatan resiko berulang bila dalam keluarga itu terdapat anak yang dengan mengalami sindrom Down. Kemudian ada pengaruh radiasi, di mana terdapat beberapa penelitian mengatakan bahwa 30% ibu yang melahirkan anak Down syndrome diakibatkan oleh paparan radiasi. Kemudian ada autoimun dan kelainan endokrin pada ibu, di mana terutama pada penderita autoimun tiroid, yaitu atau penyakit yang dikaitkan dengan kelenjar tiroid. Kemudian faktor yang keempat itu ada umur ibu, di mana apabila umur ibu di atas 35, maka diperkirakan terdapat perubahan hormonal yang dapat menyebabkan terjadinya non-disjunction pada kromosom. Nah, perubahan tersebut akan berakibat pada endokrin, seperti meningkatnya sekresi androgen, menurunnya kadar hidropianodrosteron, kemudian menurunnya konsentrasi estradiosistemik, kemudian perubahan konsentrasi reseptor hormon, dan peningkatan kadar LH dan FSH, di mana secara tiba-tiba sebelum dan selama masa menopause ibu. Selain itu, kelainan pada kehamilan juga dapat berpengaruh dan menyebabkan penyakit Down syndrome. Kemudian ada ciri-ciri dari penderita Down syndrome. Nah, yang pertama itu penampilan fisik yang menonjol berupa bentuk kepala yang relatif kecil dari orang normal, dengan bagian anteroposterior kepala itu mendatar. Kemudian yang kedua itu pada bagian wajah terlihat sela hidung yang datar, mulut mengecil, dan lidah menonjol keluar. Atau ciri yang ketiga dapat diketahui bahwa dapat dilihat dari ciri matanya, di mana mata menjadi sipit dengan bagian tengah membentuk lipatan atau epicanthal folds. Tangannya itu terlihat pendek, termasuk ruas jari-jarinya, serta jarak antara jari pertama dan kedua baik pada tangan maupun kaki melebar. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan pada penderita Down syndrome, yang pertama itu dapat dilakukan patologis, yang dapat berperan untuk mengajari posisi lidah penderita dan meningkatkan penyesuaian terhadap otot-otot ortofasial. Kemudian dapat diberikan pemberian obat kumur pada anak untuk membantu mensterilkan sisa-sisa makanan yang berfungsi sebagai antiseptik pada anak sindrom Down, yang dimana ciri dari anak sindrom Down ini cepat menelan makanan namun sedikit mengunyah, sehingga makanan itu sering tersisa di sekitar gigi.
maka perlu diberikan antiseptik. Kemudian dapat dilakukan pemberian makanan suplemen karena keterbatasan otot-otot mengunyah pada anak sindrom Down. Kemudian pencegahan yang terakhir itu dan yang paling penting adanya dukungan keluarga, teman-teman, dan orang-orang terdekat untuk membantu perkembangan mental anak penderita sindrom Down. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.